rumus matematika kita 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Tapi rumus matematikanya Tuhan 1 dikurangi 1 bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Shalom. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan siraman rohani. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus memberkati siraman rohani yang akan hamba bawakan, supaya baik hamba dan setiap orang yang menonton akan sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya akan memulaikan siraman rohani saya dengan sebuah kisah ilustrasi yang saya ambil dari internet. Ada seorang bapak, dia punya warisan atau dia punya harta ada 19 ekor kerbau. Bapak ini kebetulan sakit-sakitan dan akhirnya sebelum dia meninggal, dia ada 3 orang anak. Dia panggil ketiga anak ini dan dia membagikan warisannya, yaitu 19 ekor kerbau. Dia mengatakan bahwa untuk anak yang pertama kamu akan mendapatkan 1/2 dari 19 ekor kerbau. Untuk anak yang kedua kamu akan mendapatkan 1/4 dari 19 ekor kerbau. Sedangkan untuk bungsu anak yang ketiga akan mendapatkan 1/5 dari 19 ekor kerbau. Setelah sang bapak meninggal, ketiga anaknya membagikan kerbau sesuai dengan pesan almarhum ayah mereka. Anak yang pertama mendapatkan 1/2 dari 19 ekor kerbau, yaitu 9,5 ekor kerbau. Anak yang kedua mendapatkan 1/4 dari 19 ekor kerbau, yaitu 3/4 ekor kerbau. Anak yang ketiga mendapatkan 1/5 dari 19 ekor kerbau, yaitu 3,8 ekor kerbau. 1/5 dari 19 ekor kerbau yaitu 3,8 ekor kerbau. Pada saat mereka membagikan, mereka merasa ada yang ganjil, ada yang salah dengan pembagian ini. Mereka baru menyadari bahwa pada saat pembagian yang mereka bagikan sesuai dengan pesan ayah mereka, otomatis ada kerbau yang harus mereka korbankan, yang harus mereka bunuh, mereka potong, mereka bagikan sesuai dengan pesan ayah mereka. Nah, ketiga anak ini sama-sama tidak ingin membunuh kerbau dan juga sama-sama tidak ingin merelakan bagian mereka kepada saudara-saudara mereka. Mereka sama-sama ribut. Yang si kakak mau untuk adik-adiknya berkorban, sedangkan yang si adik dua ini tidak mau. Mereka juga mau untuk kakaknya berkorban. Tidak ada yang mau berkorban dan tidak ada yang mau merelakan bagian mereka. Tapi mereka juga tidak ingin membunuh kerbau itu. Akhirnya menjadi masalah besar. Pertengkaran mereka terdengar oleh seorang tetangga, si bapak tua yang hidupnya miskin. Dia mempunyai 1 ekor kerbau. Dia hanya punya 1 ekor kerbau. Dia datang mendekati ketiga anak ini dan dia ingin mendengarkan masalah mereka. Singkatnya, setelah mereka membicarakan masalah mereka kepada si bapak tua ini, bapak tua ini mengatakan, "Oke, kalau gitu saya akan memberikan kepada kalian 1 ekor kerbau saya ini buat kalian. Jadi kalian punya kerbau sudah ada 20 ekor kerbau. Silakan kalian bagi-bagikan, saya lihat." Anak yang pertama mendapatkan 1/2 dari 20 ekor kerbau, yaitu 10. Anak yang kedua mendapatkan 1/4 dari 20 ekor kerbau, yaitu 5. Anak yang ketiga mendapatkan 1/5 dari 20 ekor kerbau, yaitu 4. Pada saat mereka mendapatkan bagian itu, barulah mereka merasa senang. Setelah mereka hitung, anak yang pertama 10, anak yang kelima 5, anak yang kedua 5, anak yang ketiga mendapatkan 4. Semuanya jumlahnya 19. Akhirnya si bapak itu berkata, "Tugas saya sudah selesai dan kalian juga sudah menjalankan pesan atau amanah dari almarhum ayah kalian. Bolehkah saya bawa pulang 1 kerbau ini?" Ketiga anak ini pun setuju dan memperbolehkan 1 kerbau itu dibawa pulang. Saudara, dari pesan ini atau dari ilustrasi ini, apa yang mau kita ambil pesan rohaninya? Ketika kita memberi
kita tidak akan pernah kehilangan atau kekurangan. Karena memberi bukan untuk kehilangan, memberi juga bukan untuk kekurangan. Pada saat kita memberi dengan hati yang tulus, saya percaya Sang Pemberi berkat akan memberkati hidup kita. Tetapi masih banyak orang yang menganggap bahwa pada saat saya memberi kepada orang lain, maka sebagian dari saya akan hilang. Mungkin jatah pembelajarannya berkurang, kebutuhannya berkurang, atau ada sesuatu yang ingin dia belikan, dia tidak bisa beli karena dia sudah memberi kepada orang lain. Saya ingin menyampaikan dari Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35 kepada Bapak Ibu, kepada saudara. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35, saya akan membacakannya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada saat kita memberi, kita tidaklah kehilangan, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu, yaitu kebahagiaan. Dari penenungan ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu dan saudara bahwa pada saat memberi, hidup kita akan semakin bahagia. Karena itu yang dikatakan Tuhan Yesus, dan itu yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Kisah Para Rasul. Dengan memberi, kita tidak akan memberatkan hidup kita. Dengan memberi, kita bisa meringankan kesusahan orang lain. Rumus matematika kita 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Tapi rumus matematikanya Tuhan 1 dikurangi 1 bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Kiranya hati yang memberi selalu ada dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.